Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini Ibu buat untuk teman-teman yang belum sempat gabung nih di Zoom pertemuan sebelumnya, kayak gitu. Atau buat teman-teman juga yang mau nge-review lagi materi dari persamaan eksponen part yang pertama atau bagian yang pertama. Jadi di bagian pertama ini kita bakal ngebahas 4 bentuk eksponen dari 6 persamaan eksponen yang bakal kita bahas di kelas 10 kayak gitu, oke. Nah, sebelum ke persamaan eksponen, kita jelasin dulu tentang apa itu persamaan, kayak gitu ya. Jadi persamaan adalah suatu, pernyataan matematika yang biasanya itu, disimbolkan dengan tanda sama dengan, kayak gitu. Yang menandakan bahwa nilai dari sebelah kiri sama dengan, itu akan sama nilainya dengan sebelah kanan sama dengan. Contohnya kayak gimana persamaan, misalkan ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini merupakan suatu persamaan yang nilainya benar, kayak gitu. Atau di kelas 7 juga kalian pernah belajar tentang 2x plus 3 sama dengan 6 misalkan. Nah, ini juga merupakan suatu persamaan linier satu variabel. Atau di kelas 8 itu biasanya kalian belajar tentang 2x plus y misalkan sama dengan 4. Nah, ini juga merupakan suatu persamaan linier, dua variabel. Terus ada juga x kuadrat min 4x misalkan plus 6 sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan suatu persamaan kuadrat satu variabel. Kayak gitu ya. Jadi persamaan itu biasanya cirinya ada tanda sama dengan. Di mana kalau misalkan Anda tanda sama dengan dan ada suatu variabel, itu kalian diminta untuk mencari nilai x-nya atau nilai dari variabel yang memenuhi persamaannya. Kayak gitu. Oke, kita ngebahas tentang persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu kayak gimana? Persamaan eksponen itu bentuk pertama, kalian kalau misalkan nemuin bentuk kayak gini, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana A-nya itu basis, ya. Terus fx dan p itu merupakan suatu eksponen. Tapi yang satu kan fx, yang satu p. Kalau p itu bilangan real, bilangan real itu berarti dari bisa bilangan bulat atau bilangan pecahan atau bilangan desimal kayak gitu. Terus si fx-nya itu suatu bilangan suatu fungsi eksponen kayak gitu. Jadi memuat suatu variabel, bisa y, bisa a juga atau variabel lain kayak gitu. Nah, a di sini basisnya itu merupakan suatu bilangan real juga sama kayak P, di mana A-nya itu lebih besar dari 0, jadi bisa desimal atau bilangan bulat juga, tapi harus lebih besar dari 0, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian nemuin fungsi kayak gini, cara nyari penyelesaiannya adalah tinggal fx sama dengan P, dengan syarat si basisnya harus sama dulu ya. Kalau misalkan di sini 2, berarti kalian harus ngubah ini juga jadi 2, kayak gitu. Nah, kalau udah sama, si basisnya itu sama-sama bernilai A, misalkan cara nyari penyelesaiannya adalah tinggal fx sama dengan p, kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya yang pertama, misalkan ada soal 8 pangkat x tambah 2 sama dengan 0,125. Nah, kita lihat dulu si basisnya. Di sini 8, di sini 0,125, kayak gitu. Nah, biasanya yang kita ubah itu yang belum bilangan bulat atau yang bilangan bulat tapi masih bisa kita sederhanakan, kayak gitu ya. Di sini kan bilangan bulatnya 8 nih, di sini 0,125. Nah, kita ubah si 0,125 ini jadi 8 pangkat sesuatu, kayak gitu. 0,125 kita jadiin dulu pecahan paling sederhana biar lebih gampang. Nah, 0,125 kita ubah jadi pecahan, jadinya itu 1/8. Kayak gitu. Terus, karena ini masih beda, di sini 8, di sini 1/8, kita ubah 1/8 ya, jadi 8 pangkat sesuatu. Pakai sifat-sifat dari eksponen. Jadi, sifat-sifat eksponen yang pernah kalian pelajari di pertemuan pertama, itu jangan dilupakan. Kayak gitu. 1/8 kita ubah jadi kan kalau 1/a pangkat n, diubah jadi bilangan bulat itu hasilnya jadi a pangkat negatif n. Atau bisa juga a pangkat negatif n sama dengan 1/a pangkat n. Kayak gitu ya.
Jadi 1/8-nya kita ubah jadi A pangkat negatif 1. Karena kan ini 1/8 pangkat 1 ya. Jadi kita ubah 1/8-nya jadi 8 pangkat negatif 1. Oke. Di sini basisnya udah sama-sama 8 nih. Berarti tinggal fx sama dengan P. Fx-nya itu X tambah 2 sama dengan P-nya min 1. Jadi X plus 2 sama dengan negatif 1. Atau X-nya sama dengan min 1 dikurang 2. Jadi X-nya adalah min 3. Nah, kalau kalian ragu dengan hasil yang sudah kalian temukan, kalian bisa substitusi nilainya, nilai X-nya ke persamaan yang di atas. Kira-kira kalau disubstitusi hasilnya bakal sama nggak nih sama pernyataan yang di sebelah kanannya? Kayak gitu. Kita coba. 8 pangkat negatif 3 tambah 2 sama dengan 8 pangkat negatif 1 kan ya? Sama dengan 1/8 atau jadiin desimal jadinya 0,125. Nah, karena benar berarti X sama dengan negatif 3 yang udah kita temukan itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Kayak gitu. Next, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua itu adalah 5 pangkat 2x kuadrat min 9x min 2 sama dengan 1/25. Di sini bilangan bulatnya 5, di sini 1/25 nih. Nah, masih belum sama kan basisnya ya. Kita ubah 1/25 itu kan bisa kita ubah jadi 5 pangkat sesuatu. Kita step by step, kita jadiin 1/5 pangkat 2. Ya enggak? 1/25 itu 1/5 pangkat 2. Kalau diubah lagi jadi 5 pangkat negatif 2. Kayak gitu. Jadi di sini operasinya adalah 5 pangkat 2x kuadrat min 9x min 2 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Karena basisnya udah sama-sama 5, berarti tinggal fx sama dengan P. Fx-nya 2x kuadrat min 9x min 2 sama dengan min 2. Karena fungsi kuadrat, kita biasanya itu bikin salah satu sisinya jadi sama dengan 0. Nah, kita bikin sisi yang sebelah kanan sama dengan 0, berarti yang min 2-nya itu pindah ruas nih ke sebelah sini. Jadi positif 2 ya. Berarti sisanya tinggal 2x kuadrat min 9x sama dengan 0. Karena min 2 ditambah 2 dari hasil yang sebelah kanan itu hasilnya 0. Makanya sisanya tinggal 2x kuadrat min 9x. Kayak gitu. Setelah itu kita faktorkan. Biasanya kalau persamaan kuadrat, buat cari nilai x-nya itu kita harus faktorkan dulu. Nilai x-nya berapa aja. Kayak gitu. Nah, dari sini, karena di sini kan 2x kuadrat, berarti artinya 2 kali x dikali x lagi, dikurang 9 dikali x. Di sini ada x, FPB-nya di sini juga ada x nih. Jadi si nilai x dari sini bisa kita keluarkan. Makanya di sini x dikali 2x min 9 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau 2x min 9 sama dengan 0. Oke, yang 2x min 9 sama dengan 0, kita carikan nilai x-nya berapa, berarti x sama dengan 9/2. Kayak gitu. Oke, ini dari gini ya. 2x kan min 9 sama dengan 0. Min 9-nya kita pindahin jadi plus 9, berarti x-nya sama dengan 9/2. Kayak gitu. Oke. Berarti yang nomor B itu ada 2 penyelesaian, yaitu 0 dan 9/2. Next, ke soal yang ketiga. Nah, kalau soal yang ketiga ini, kalau tadi kan cuma pangkat-pangkatan, paling nggak ubah jadi negatif atau kayak gitu. Nah, sekarang ini ada akarnya nih. Oke, ini ada akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 X min 4. Yang satu lagi adalah akar pangkat 3 dari 1/27. Nah, ingat lagi sifat eksponen yang bentuk akar diubah ke bilangan berpangkat, yaitu kalau misalkan ada akar pangkat M, misalkan di sini dari A pangkat N, berarti diubahnya jadi A pangkat N dibagi M. Pokoknya yang di luar ini jadi penyebutnya, yang di dalam ini jadi pembilangnya. Kayak gitu ya. Oke, kita ubah yang sebelah kiri, itu jadinya 3 pangkat 2x min 4/2. Yang sebelah kanan itu jadi 27 pangkat negatif 1/3. Dari mana negatif 1/3? Ini kan kita ubah dulu misalkan jadi 1/27 pangkat negatif pangkat 1/3 nih. Nah, karena mau kita jadiin bilangan bulat, biar basisnya itu bilangan bulat sama kayak gini 3, kita ubah jadinya
27 pangkat negatif 1/3. Kayak gitu. Kalau pecahan dijadiin bilangan bulat, jadi kasih negatif. Oke, di sini ada negatif. Nah, setelah itu kita operasikan yang sebelah kiri. Dioperasikan sebelah kiri, jadinya 2x min 4 per 2 itu bersisa x min 2. Ya, jadi kalau ada dua suku kayak gini, dibagi 2, jadi dua-duanya harus dibagi. Kayak gitu. 2x bagi 2, min 4 juga dibagi 2. Terus yang di sini 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3. Biar basisnya sama-sama 3. Kayak gitu. Dioperasikan 3 sama 3 di sini bisa dicoret. Sisanya tinggal 3 pangkat x min 2 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Karena basisnya udah sama-sama 3, berarti tinggal x min 2 sama dengan negatif 1. Berarti x-nya adalah min 1 ditambah 2, atau x-nya adalah positif 1. Kayak gitu. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Next, kita ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu, kalau tadi si fungsi eksponennya hanya ada di salah satu sisi aja. Atau eksponen yang mempunyai variabelnya itu cuma ada di salah satu sisi. Nah, ini bentuk kedua itu ada di kedua sisinya. Kayak gitu. Tapi dengan syarat tadi ya, si A-nya masih sama. Nah, kalau A-nya sama, basisnya sama, suatu bilangan real, dan fungsinya itu, fungsi eksponennya beda, ada di kedua sisi, berarti cara nyari nilai penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Kayak gitu. Oke, kita ke contoh soal. Contohnya adalah 100 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita lihat basisnya ini 100, ini 10. Berarti ada yang harus kita ubah. Entah itu 10-nya yang dijadiin 100 pangkat sesuatu, atau 100-nya yang kita jadiin 10 pangkat sesuatu. Biar lebih gampang, kita ubah aja nih, 100 itu jadi 10 pangkat 2. Oke, sini 10 pangkat 2, berarti jadinya ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Kayak gitu ya. Karena basisnya udah sama, berarti kita tinggal fx sama dengan gx. Fx-nya setelah dikalikan dengan 2, jadinya 2x kuadrat min 6x min 8. Sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, persamaan kuadrat lagi. Kita pindahin atau kita jadiin salah satu kuas sisinya itu jadi 0. Jadi kita pindahin yang sebelah kanan, itu pindah ke sebelah kiri semuanya. Biar si x kuadratnya positif. Ya. Ini pindah, jadinya 2x kuadrat min x kuadrat kan, sisa x kuadrat. Min 6x, ini pindah ruas ke sebelah sini, min 6x ditambah 2x, hasilnya min 4x. Min 8, min 3 pindah jadi plus 3. Min 8 tambah 3, hasilnya min 5, sama dengan 0. Nah, seperti yang sebelumnya, kita faktorkan juga. Hasil pemfaktorannya adalah x plus 1 dikali x min 5. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya min 5. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Dikali itu min 5, dijumlahkan min 4. Berarti kan min 5 sama positif 1 ya. Karena kalau misalkan 5 kali min 1 itu hasilnya positif 4. Kayak gitu. Jadi kita pilih yang ini. Min 5 kali 1. Min 5-nya masukin ke sini, 1-nya masukin ke sini. Berarti x plus 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Kayak gitu. Ketemu hasilnya x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan positif 5. Oke, jadi penyelesaiannya adalah ini. Ada 2, min 1 dan plus 5, positif 5. Min 1,5 gitu ya. Next, yang B. Yang B itu akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2x plus 4 sama dengan 1/3 pangkat negatif kali 3x plus 3. Nah, kayak gini kita ubah dulu satu-satu. Oke, kita ubah, kan antara 9 dan 1/3 itu bisa kita ubah jadi 3 pangkat sesuatu. Ya enggak? 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Terus karena ini ada akar tadi, seperti biasa, berarti kita ubah jadi 2x plus 4 dibagi 2. Gitu. 1/3 kita ubah jadi 3 pangkat negatif 1.
dikali negatif kali min 3x plus 3. Nah, ini min negatif dari 3x plus 3 itu artinya kan min 1 dikali 3x plus 3. Nih. Nah, min 1 ketemu min 1 dikaliin sama min 1. Hasilnya adalah positif 1. Positif 1 dikalikan sama semua bilangan itu pasti hasilnya bilangannya itu sendiri. Jadi, positif 1 dikali 3x plus 3 itu hasilnya 3x plus 3. Kayak gitu ya. Di sini kita coret hasilnya. Berarti sisanya itu tinggal 3 pangkat 2x plus 4 sama dengan 3 pangkat 3x plus 3. Karena basisnya udah sama-sama 3, berarti tinggal fx sama dengan gx. Oke. Jadinya 2x plus 4 sama dengan 3x plus 3. Kayak gitu ya. Terus dioperasikan jadinya 4 min 3 sama dengan 3x min 2x. Jadi x sama dengan 1. Ini penyelesaian dari persamaan yang di atas ya. X-nya HP-nya itu sama dengan 1. Oke. Ini contoh ketiga bisa dicoba, bisa dibaca. Bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini kalau tadi basis sebelah kiri sama basis sebelah kanan bilangannya harus sama ya. Nah, sekarang kalau ada bentuknya itu basis sebelah kiri dan sebelah kanannya beda, tapi fungsi eksponennya itu sama. Yang satu fx, yang satu lagi fx. Kayak gitu. Kalau tadi kan basisnya yang sama, fungsi kuadratnya yang beda nih. Sekarang basisnya beda, fungsi eksponennya yang sama. Kayak gitu. Cara nyarinya adalah tinggal fx sama dengan 0. Ya. Kenapa fx sama dengan 0? Karena kita kalau misalkan mau dijadikan persamaan, itu biar nilai yang sama kan harus dipangkat 0. Misalkan kayak gini, ada 2 pangkat 0 sama 3 pangkat 0. Hasilnya kan 1 ya. Berapapun yang dipangkatkan 0 itu 1. Makanya di sini si eksponennya itu kita jadikan sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, contohnya. Misalkan ada 3 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan akar pangkat 2 dari 2x kuadrat min 8. Nah, di sini cek basisnya, di sini 3, di sini akar dari 2. Terus di sini fungsi eksponennya x kuadrat min 4, di sini 2x kuadrat min 8. Oke, di sini ternyata si fungsi eksponennya beda nih. Tapi kita bisa ubah si 2x kuadrat min 8 kalau misalkan dibagi 2, hasilnya itu bakal menghasilkan x kuadrat min 4. Kayak gitu. Nah, dibagi 2-nya dari mana? Ini kan basisnya itu akar dari 2 nih. Akar dari 2 bisa kita ubah jadi 2 pangkat setengah. Kayak gitu. 2 pangkat setengah dikali 2x kuadrat min 8. Atau bisa juga ditulisnya 2x kuadrat min 8 dibagi 2. Ini sama aja ya nilainya. Oke. Dioperasikan, berarti hasilnya jadi 3 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 4. Basisnya beda, tapi fungsi eksponennya udah sama-sama x kuadrat min 4. Berarti tinggal fx sama dengan 0. Jadinya x kuadrat min 4 sama dengan 0. Difaktorkan. Kalau ada kayak gini bisa faktor yang cara cepat ya. Jadi a kuadrat min b kuadrat itu kalau difaktorkan jadinya A min B kali A plus B. Kayak gitu. Atau bisa juga A plus B duluan dikali A min B. Sama aja. Oke, jadinya X plus 2 dikali X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 2 atau X sama dengan positif 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. HP-nya itu min 2 dan 2. Kayak gitu ya. Contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini adalah soalnya 19 pangkat x kuadrat min 2x per 2 sama dengan akar dari 27 pangkat x kuadrat min 2x per 2. Nah, di sini kan fungsi eksponennya udah sama nih, sama-sama x kuadrat min 2x per 2. Berarti si basisnya udah nggak usah kita hiraukan lagi, kayak gitu. Jadi langsung aja fx sama dengan 0. Fx-nya x kuadrat min 2x per 2 sama dengan 0. Dioperasikan, kita pindahin dulu 2-nya ke sini.
Ya. Jadinya 2x min 2, x kuadrat min 2x sama dengan 0. Karena kan 2, kalau pindah ruas ke sini jadinya dikali 2 ya. 0 kali 2 hasilnya 0. Kayak gitu. X kuadrat min 2x sama dengan 0 difaktorkan jadinya x dikali x min 2 sama dengan 0. Ketemu x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Kayak gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan adalah 0,2 kayak gitu. Oke. Next. Nah, ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu soalnya 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Basisnya beda ya. 3 sama 5. Fungsinya sama nih. Udah sama-sama x kuadrat min 4x plus 3. Berarti tinggal fx sama dengan 0. Jadinya difaktorkan itu x min 1 dikali x min 3 sama dengan 0. Karena berapa kali berapa yang kalau dikaliin itu 3, kalau dijumlah itu min 4. Berarti kan min 3 sama min 1 ya. Oke. Ketemu hasilnya itu x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, yang jadi pertanyaan atau yang ditanyakan itu adalah 4 kali x1 dikurang x2. Kayak gitu. Jadi kita harus tentuin dulu x1-nya yang mana, x2-nya yang mana. Nah, di sini syaratnya adalah x1 lebih besar dari x2. Berarti yang mana nih antara ini dan ini yang dijadiin x1 atau x2-nya. Kayak gitu. Karena x1 harus lebih besar dari x2, berarti yang 3 ini jadi x1-nya. Yang 1 jadi x2-nya. Oke. Ini ya, x1 lebih besar x2, jadi 3 lebih besar dari 1. Disubstitusi ke 4x1 dikurang x2, jadinya 4 kali 3 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 11. Kayak gitu. Oke, next bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat ini adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kalau tadi yang bentuk ketiga tuh si basisnya sama ya. Basisnya itu bilangan real, tapi beda. Kayak gitu. Si pangkatnya sama-sama fx. Nah, kalau sekarang basisnya beda, tapi berupa suatu fungsi atau memuat suatu variabel. Kayak gitu. Si pangkatnya masih sama-sama hx. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, cara nyari penyelesaiannya itu ada 2 caranya. Yang pertama, kalian harus cek dulu fx sama dengan gx. Kita tulis lagi persamaannya ya. Gx, hx. Oke, kita cek dulu basis fungsi sebelah kiri sama dengan basis fungsi sebelah kanan atau fx sama dengan gx. Nanti ketemu nilai x-nya berapa dari sini. Kayak gitu ya. Ini udah otomatis penyelesaian, jadi nggak usah diuji coba lagi. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah kemungkinannya hx sama dengan 0. Jadi pangkatnya ini disama dengankan 0. Kayak gitu. Dengan syarat fx gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kalian udah ketemu nilai x di sini, ketemu nih nilai x. Misalkan x-nya 1 deh. 1 substitusi ke sini, terus satu substitusi ke sini, itu hasilnya nggak boleh sama dengan 0. Tapi kalau misalkan nilainya 0, berarti tadi yang kita ketemukan di sini, atau x sama dengan 1 di sini, bukan penyelesaiannya. Kayak gitu ya. Kita ke contoh soal. Oke, soalnya adalah 6x min 5 pangkat x tambah 7 sama dengan 3x plus 1 pangkat x tambah 7. Di sini beda fungsinya. Jadi kita tandain ini fx, misalkan yang ini gx ya. Pangkatnya sama nih, x plus 7, x plus 7. Berarti yang ini hx-nya, x plus 7 tuh. Oke, cari dulu kemungkinan pertama. Fx sama dengan Gx. Berarti 6x min 5 sama dengan 3x plus 1. Dioperasikan, ketemu hasilnya x sama dengan positif 2. Ini merupakan penyelesaiannya, jadi nggak usah diuji coba lagi. Kayak gitu. Kemungkinan kedua, kita cari hx sama dengan 0. Dengan syarat fx gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi x plus 7 sama dengan 0, ketemu x-nya itu min 7. Nah, min 7 kita substitusi ke gx, ke fx,
dan ke GX. Jadi di sini X-nya ganti, jadi 6 kali min 7 dikurang 5, hasilnya itu min 47, tidak sama dengan 0. Oke, sekarang min 7, substitusi juga ke 3X plus 1. 3 kali min 7 tambah 1 sama dengan min 20. Bukan sama dengan 0 juga ya, berarti aman. Karena dua-duanya bukan sama dengan 0, berarti X sama dengan min 7 merupakan penyelesaiannya. Kayak gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah min 7 dan 2. Kayak gitu. Jadi ada 2 nilai penyelesaian. Oke. Contoh yang kedua dari bentuk keempat. Contohnya itu fungsinya X kuadrat min 4 pangkat X kuadrat min 9 sama dengan akar dari 10X min 13 pangkat 2X kuadrat min 18. Nah, kita lihat si fungsi basisnya beda, terus fungsi fungsi eksponennya juga ternyata beda ya, X kuadrat min 9, yang satu lagi 2X kuadrat min 18, kok masih beda gitu. Nah, kita ubah nih yang ini, X kuadrat min 18, jadi X kuadrat min 9. Cara diubahnya, kalau misalkan 2X kuadrat min 18 dibagi 2, itu hasilnya jadi X kuadrat min 9, ya enggak? Makanya tadi basisnya itu ada akar pangkat 2. Basis akar pangkat 2 bisa kita ubah jadi pangkat setengah di sini. Oke, jadinya setengah kali 2X kuadrat min 18. Hasilnya itu 2X min 9. Udah sama nih basis fungsi eksponennya. Berarti karena udah sama, yang ini jadi HX, ini GX, yang ini FX. Kayak gitu. Cari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Fx sama dengan Gx, berarti X kuadrat min 4 sama dengan 10X min 13. X kuadrat, tetap ditulis ya. Kita pindahin yang sebelah kanan, semua ke sebelah kiri. Berarti 10X pindah ruas jadinya min 10X. Min 13 pindah ruas jadi positif 13. Berarti 13 dikurang 4 hasilnya positif 9, sama dengan 0. Difaktorkan, ketemu X min 9 dikali X min 1 sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 9 atau X sama dengan 1. Ini udah nggak usah dicek, udah otomatis penyelesaiannya. Kayak gitu. Cari juga HX sama dengan 0. HX sama dengan 0 berarti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Difaktorkan, X plus 3 dikali X min 3 sama dengan 0. Kayak gitu. Berarti X-nya adalah min 3 atau X sama dengan positif 3. Oke, karena ada dua nilai, dua-duanya juga harus dicek. Min 3, substitusi dulu ke Fx, ketemu hasilnya 5. Min 3, substitusi juga ke Gx, ketemu hasilnya min 43. Karena min 3 itu, kalau disubstitusi hasilnya bukan 0, berarti min 3 penyelesaiannya. Kayak gitu. Sekarang cek positif 3. Positif 3 disubstitusi ke Fx, ketemu hasilnya 5. Positif 3 substitusi ke GX, yang ini ya, GX-nya. 10 kali 3 dikurang 13, ketemu hasilnya 17. Bukan 0 juga nih dua-duanya. Berarti positif 3 adalah penyelesaiannya. Kayak gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 4 nilai. Yang pertama itu min 3, terus positif 1, terus 3, terus satu lagi adalah 9. Kayak gitu. Oke. Oke, kita ke latihan soal atau contoh soal yang ketiga dari bentuk yang keempat. Nah, kita harus pakai whiteboard buat ngerjain ya. Oke. Kita tulis dulu ya si soalnya. Kita kerjain yang nomor 6 nih. Kerjain yang nomor 6. Wait. Oke. Oke. Yang nomor 6 itu soalnya adalah 20 min X kuadrat pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 8 plus 3X pangkat X kuadrat min 4X. Oke, kita cari penyelesaiannya katanya. Oke, gimana nih? Ini pakai bentuk yang keempat ya, karena si basisnya itu merupakan fungsi dua-duanya, terus si pangkatnya
itu fungsi juga, tapi fungsinya sama, kayak gitu. Jadi kita pakai bentuk yang keempat, kita cari dulu fx sama dengan gx-nya. Jadi 20 min x kuadrat sama dengan 8 plus 3x. Oke, kita jadikan salah satu ruasnya 0, berarti biar jadi x kuadratnya biar positif, kita pindahin yang sebelah kiri sekarang ke sebelah kanan semuanya. Jadi 0 sama dengan 8 plus 3x, 20 pindah, min 20, min x pindah, plus x, min x kuadrat pindah, plus x kuadrat. Dioperasikan jadinya x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Oke, difaktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya min 12? Kalau dijumlah min 4. Hasilnya adalah plus 6 min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 6, x sama dengan min 6, atau x sama dengan positif 2. Kayak gitu ya. Ini udah penyelesaian nih. Udah ada 2, udah kita dapat 2 HP-nya. HP-nya min 6 dan 2. Oke, sekarang kita cek juga si Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0, berarti x kuadrat min 4x sama dengan 0. Difaktorkan, x min 4 sama dengan 0, jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan positif 4. Kita harus cek dulu ya dua-duanya, karena syaratnya tadi fx, gx tidak boleh sama dengan 0. Oke, 0 substitusi ke fx, jadinya f0 sama dengan 20 min 0 min 0 kuadrat sama dengan 20, ya enggak? Tidak sama dengan 0. G0, 8 plus 3 kali 0 sama dengan 8. Tidak sama dengan 0. Oke, karena pas 0 disubstitusi ke fx, gx bukan 0 nilainya. Jadi yang ini sudah memenuhi. Kita cek yang x sama dengan 4. Oke, di sini kita tambahin 0 ya. Nah, kita cek 4 itu penyelesaiannya bukan. Berarti F4 sama dengan 20 min 4 min 4 kuadrat. Oke, ini kan jadi 20 min 4 min 16 ya. Setelah dioperasikan ternyata hasilnya adalah 0, teman-teman. Nah, kalau misalkan 0, ada salah satu yang 0, sebenarnya GX nggak usah kita cek lagi, atau mau kalian cek juga nggak apa-apa. Tapi karena udah ada satu fungsi yang nilainya 0, berarti si X sama dengan 4 itu bukan penyelesaiannya. Kayak gitu. Jadi yang penyelesaiannya adalah ini, cuma ada 3 nilai. Min 6, positif 2, dan 0. Kayak gitu. Oke. Oke. Mungkin sekian materi hari ini. Materi minggu depan kita bakal ngebahas tentang persamaan eksponen bentuk kelima dan bentuk keenam. Mohon maaf kalau suaranya di sini kurang jelas ya, karena banyak orang yang ngobrol. Mudah-mudahan masih bisa dipahami dengan baik, kayak gitu. Kalau misalkan masih ada yang bingung, kalian boleh langsung chat Ibu aja. Nanti Ibu jelaskan secara personal, kayak gitu. Terima kasih sudah mengikuti, sudah menyimak materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.